Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asyrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-qa'idatu tsalitsah, yaitu lagi asyar, kaidah yang ke-13. Qala an-nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Rawahu Malikun wa Ibnu Majahin. La darara wa la dirara. Banyak makna ni ya. Ada yang memaknai la darara, jangan memberi mudarat kepada diri sendiri, wala dirara, dan jangan memberi mudarat kepada orang lain. Ada yang maknai la darara, jangan membuat mudarat, wala dirara, dan jangan balas kemudaratan dengan kemudaratan yang lain. Nah, banyak. Beberapa makna ini dicantumkan di kitab kalian itu Al-Madkhal fil Qawaid al-Fiqhiyah. Di sana ada itu. Banyak. Intinya jangan kita membuat mudarat baik untuk diri kita sendiri dan orang lain. Dan seandainya ada kemudaratan yang telah terjadi, yang terlanjur terjadi, maka jangan balas kemudaratan itu dengan kemudaratan juga. Kaidah yang ke-13, ad-dararu yuzalu, sebermula kemudaratan itu yuzalu, ialah dihilangkan, ia darar. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Al-amthilatu, contoh minha, termasuk dari amthilah, yajuzu lil mushtari, boleh bagi mushtari, al khiyaru, oleh khiyar, bi zuhuri aibil mabi'i, dengan tampaknya aib mabi'. Ketika seseorang telah melakukan transaksi jual beli, ternyata sampai di rumah mushtari nampak ada aib di barang yang dia beli. Mabi itu artinya benda yang dijual. Benda yang udah dibeli mushtari, benda yang udah dijual atau yang dibeli sama mushtari itu ternyata beraib, maka bagi mushtari itu ada khiyar. Artinya apa? Seandainya mushtari mau mengembalikan barang yang dia beli tadi, maka diperbolehkan. Tapi ini khiyar yang mana dulu? Karena khiyar ada dua, ada khiyar qadim, ada khiyar hadis. Khiyar pula aib ya, aib qadim dan aib hadis. Aib qadim adalah aib yang terjadi sebelum transaksi jual beli. Kalau aib hadis adalah aib yang terjadi setelah transaksi jual beli. Nah, mushtari mempunyai khiyar seandainya aib itu adalah aib qadim. Misalnya dia beli buku, sebelum buku itu dibeli dia, memang buku itu ada lembarannya yang koyak. Misalnya lembaran ada 5 halaman yang koyak misalnya. Misalnya bukunya apa nama itu disampul, tapi ada koyak di dalam. Koyaknya itu terjadi sebelum melakukan transaksi jual beli, maka itu namanya aib qadim. Ketika pembeli membeli buku itu, pas sampai di rumah dibuka, loh kok ada yang koyak, maka mushtari boleh melakukan khiyar. Kembali lagi ke baik, ini buku yang saya beli tadi ternyata koyak, ini aib qadim ini. Maka baik harus mengganti mabi itu. Ini ganti yang baru. Atau kalau tidak ada lagi misalnya yang sama, berarti kembalikan uangnya. Tapi kalau seandainya aibnya aib hadis, sebenarnya buku itu nggak ada yang koyak, nyampe di rumah dibuka
karena ceroboh mustari itu pas dibuka terkoyak. Jadi aibnya terjadi setelah jual beli, itu namanya aib hadis. Kalau aib hadis maka pembeli tidak boleh khiyar. Artinya apa? Mustari tidak boleh mengembalikan buku itu lagi atau minta ganti kepada bai. Tapi susah ya. Zaman sekarang rata-rata tidak ada yang namanya itu namanya khiyar apa? Khiyar ada berapa? 3. Khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib. Ini khiyar aib. Khiyar aib itu harus ada. Kenapa harus ada? Untuk menghilangkan kemudorotan. Nah, kalau zaman sekarang kan enggak kan? Seandainya ini kalian beli buku di toko buku yang tadilah disampul, bahkan nggak boleh dibuka ya. Buka berarti membeli malah. Nah, seandainya kalian beli kan, udah kalian beli sampai di rumah koyak misalnya, apa namanya kalian videokan tuh boxing itu biar takutnya ditipu, apa kan dibilang nipu, ditengok pas buka sampulnya, udah ada koyak rupanya, dikembalikan lagi ke tokonya, boleh enggak? Boleh enggak biasanya? Enggak boleh kan? Enggak boleh seperti itu. Harus wajib penjual menerima barang yang memang aib apa tadi? Aib kodim. Misalnya beli telur kalian, anak kalian dong, mak kalian juga ada beli telur. Ada ya mungkin ya yang suka bantu. Pas dia mau masak, busuk ternyata telurnya. Baru beli tadi untuk beli bukaan, untuk buka mau masak telur, pas dibuka busuk rupanya. Boleh nggak diganti lagi? Minta ganti sama baik? Boleh. Kalau zaman sekarang mau nggak baik ganti? Alamak mana lah dibeli lah mah. Nah, itulah ya pembeli. Besok bagi-bagi pedagang sini, para pedagang. Janganlah pedagang, bisnismen lah. Biar bahasanya kerennya bisnismen yang jaga-jaga warung misalnya kalau ada ya. Jangan itu ya. Di sini berlaku khiyar aib misalnya kan. Jadi kalau ada yang beli, ini rupanya segelnya udah rusak dah adanya. Oh ya ganti yang baru. Ini rupanya telurnya kok busuk. Oke, saya ganti yang baru. Itu berkah jualannya itu. Kalau benda yang ada aibnya dikembalikan, kalau benda yang ada aibnya tadi tidak dikembalikan, ada yang rugi enggak? Misalnya rajul beli nih ya, udah akad, baik dan mustari udah akad, ternyata benda yang mabiknya itu tuh ada aibnya, aib kodim. Kalau seandainya tidak ada yang namanya khiyar, ada yang dirugikan enggak? Ada. Siapa? Mustari. Seandainya ada khiyar, yang aib tadi dikembalikan atau diganti yang baru oleh baik, ada yang dirugikan enggak? Paham? Ini beraib nih, kalian beli beraib. Udah itu ketahuan aibnya, kalian minta ganti. Zat, ini beraib Zat. Oke, saya aib ya, saya ganti ya. Nih. Siapa yang dirugikan? Mustari rugi? Enggak ya, baik rugi. Baik rugi? Rugi enggak? Rugi enggak? Paham kasusnya? Rugi enggak? Apa? Lihat dulu barangnya. Oh, ditengok dulu. Siap dilihat? Kok lihat dulu barangnya, maksudnya apa? Kalau misalnya telur lah, rugi berarti. Maksudnya lihat dulu barangnya apa? Ini apa nih, pemain lapangan nih, jadi tahu deh kan. Kalian kan hanya imajinasi aja kan, ini langsung apa? Kalau barangnya itu bisa diganti dengan warung yang awalnya kan. Jadi warung ini ada apa ya? Ada durasilannya. Kalau durasilan itu bisa dibalikkan lagi barang itu. Kalau enggak bisa? Enggak bisa misalnya. Kalau bisa rugi. Ruginya ini karena khiyar tadi. Karena mustari mengembalikan barang yang beraib tadi.
Atau ruginya karena dia sama apa namanya itu grosirannya. Yang saya tanya itu bukan yang ke grosir, nah, yang dia sama Baik sama Ustari yang aib tadi itu. Rugi enggak Baik? Rugi, kenapa rugi? Untunglah. Kok bisa untung? Barangnya laku. Untunglah dia. Nggak ngerti kalian maksudnya? Ya untunglah, kok bisa rugi Baik? Rugilah Sat, kenapa rugi? Karena benda apa namanya yang beraib itu dikembalikan dia. Loh kan barangnya laku. Ini berarti belum paham logikanya loh berarti ini. Kok bisa untung? Lo rugilah adanya. Rugi itu bukan transaksi dia sama pembeli, ini rugi itu karena dia nggak bisa khir aib kepada grosirannya. Seandainya grosirannya itu boleh bisa dikhiar, rugi enggak dia? Enggak, grosirannya rugi. Grosirannya ke grosiran lain lagi, itu nggak selesai namanya. Nah, makanya nggak ada ruginya ya. Seandainya ada khiyar, boleh dikembalikan, ditukar, Baik tetap untung. Untungnya kenapa? Barangnya laku. Loh yang busuk nih Sat, kan busuk kan memang tidak layak dijual belikan. Jual bangkai misalnya, atau jual telur yang udah busuk, masa iya boleh nggak menjual sesuatu yang nggak bisa dimanfaatkan? Nggak boleh. Telur busuk bisa dimanfaatkan, bisa Sat, untuk melempar kawan yang ulang tahun. Itu ya, itu